memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Hari-hari yang dilalui tak selamanya mudah dan senang, namun Tuhan anugerahkan keluarga, harta yang berharga. Hari-hari yang dilalui tak selamanya mudah dan senang, namun Tuhan anugerahkan keluarga, harta yang berharga. Keluarga tangguh, keluarga tumbuh ketika melangkah bersama Tuhan Yesus. Semua saling mengasihi, merendahkan hati, saling mendengar, memperhatikan, mau mengampuni dan mendoakan. Kita dan keluarga akan dipulihkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKI Purbalingga, baik yang mengikuti kebaktian secara tatap muka maupun secara live di channel YouTube GKI Purbalingga. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat bergabung dalam persekutuan di Jemaat GKI Purbalingga. Berikut warta lisan yang perlu kami sampaikan. Warta yang pertama, pelayan firman. Kebaktian perjamuan kudus pada hari Minggu 10 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming pada pukul 7 dan 16.30 WIB dilayani oleh Pendeta Barmen Brevis Lumbantaruan. Sementara Saudari Karsten Anindya Purtikasih melayani kebaktian di Jemaat GKI Kelampok. Mohon perhatian jemaat,
bahwa dalam liturgi kebaktian saat ini, selain kita akan melakukan salam damai secara namaste, doa Bapa kami akan juga kita nyanyikan. Warta kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut sampai dengan warta jemaat tanggal 17 Oktober 2021, tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diadakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas diri Elia Mahar Sindu Putro, putra keluarga almarhum Bapak Yusuf Rono Sastro ES, dan Ibu Mari Susilowati, anggota jemaat GKI Depok, dengan Dersi Royana Sinaga, putri keluarga almarhum Bapak Sanuart Sinaga, dan Ibu Lermiana Turnip, anggota jemaat GKI Purbalingga, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 9 WIB. Akan dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo bertempat di GKI Purbalingga, yang juga akan ditayangkan secara live di YouTube channel GKI Purbalingga. Mohon perhatian dan dukungan doa anggota jemaat. Kemudian warta ketiga, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Minggu 10 Oktober 2021 pada pukul 7 WIB dan 16.30 WIB akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kami mengundang anggota baptis dan sidi GKI Purbalingga untuk ikut ambil bagian dalam meja perjamuan kudus ini. Kami juga mengundang jemaat tamu anggota baptis sidi dari gereja tetangga yang berminat untuk ikut ambil bagian dengan mengisi formulir perjamuan tamu yang telah kami sediakan di meja penerima tamu pengunjung, yaitu dengan menulis nama lengkap, alamat di Purbalingga, gereja asal, dan alamat gereja asal. Kemudian Bapak Ibu, untuk perjamuan kudus kali ini, roti dan air anggur dijadikan satu. Roti di bagian atas dan air anggur di bagian bawah. Mohon nanti Bapak Ibu membuka di bagian atas rotinya dan air anggur di bagian bawah. Mohon diperhatikan. Terima kasih. Kemudian warta keempat, informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu Saudara dapat melihat informasi lainnya dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan, seperti pemahaman Alkitab, kebaktian kategorial di warta jemaat yang ada. Terkait dengan bulan keluarga, bagi Bapak Ibu Saudara yang secara sukarela ingin berpartisipasi dalam aksi sosial untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, telah disediakan gentong khusus di pintu masuk atau dapat ditransfer ke rekening gereja dengan catatan tambahan untuk aksi sosial. Aksi sosial berupa pembagian sembako akan dilaksanakan pada minggu ketiga mendatang. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau agar anggota jemaat dan simpatisan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan. Marilah kita bersaat teduh untuk menyiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan, tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Yaitu keluarga Allah dan kita sebagai umat
patut bersukacita. Dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan KJ 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar. Sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Sukacita itu akan selalu tampak dalam diri manusia yang senantiasa berusaha menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri juga untuk membuka diri bagi sesama. Bahkan saudara-saudara, di dalam segala keterbatasan, sukacita itu bisa tampak ketika setiap kita mau membuka ruang khusus di dalam keluarga kita masing-masing. Ruang khusus sebagai tempat setiap anggota keluarga kita untuk membuka dirinya, untuk membuka lukanya, untuk membuka dirinya yang tertekan. Mari bersama-sama belajar membuka diri meskipun tidak mudah. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Allah di dalam doa pengakuan dosa kami. Dengan kesadaran bahwa setiap kami Tuhan memiliki luka meskipun tidak terlihat.
Dan luka itu kadangkala berdampak pada relasi kami dengan orang lain, khususnya anggota keluarga kami. Saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Agar luka itu Tuhan bisa kami sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan menolong kami mengurai segala persoalan hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, jika karena luka itu pada akhirnya kami juga melukai orang-orang yang kami kasihi, melukai pasangan kami, suami kami, istri kami, melukai anak-anak kami, demikian juga sebaliknya. Tuhan, tolonglah kami ketika beban hidup ini terasa berat. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menerima dan mengakui segala ketidakmampuan kami. Ubahlah segala luka ini Tuhan menjadi sukacita bagi keluarga kami, sehingga kami dimampukan untuk terus berusaha berjuang merawat keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kepada setiap orang yang menyatakan penyesalannya dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, diberitakan bahwa pengampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita hamba-hambanya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20 demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa membimbing kami. Membimbing kami melalui firman Tuhan. Membimbing kami melalui setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk itu semua Tuhan. Dan ketika saat ini pun sebelum kami merayakan perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Nya, supaya setiap kami bisa setia di dalam Kristus, supaya kami bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dan berproses dalam setiap perubahan zaman. Tuhan tolong kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati kami bisa dibukakan, supaya pikiran kami bisa dibukakan, sehingga firman Tuhan bisa kami resapi, bisa kami renungkan, bisa kami pahami dengan sebaik-baiknya. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saat ini bacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau melilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, matamu tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang berusaha dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, salam sejahtera untuk kita semua dan juga buat saudara-saudara yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Nah, saat ini tema kita adalah berani akui dan terima. Saudara-saudaraku,
kita bisa bilang begini, setiap orang bisa tertekan dan terluka, siapapun dia, bagaimanapun hidupnya. Ia bisa juga mengalami tekanan, dan ia juga bisa mengalami hati yang terluka. Penyebabnya banyak, saudara-saudara, dan tiap orang beda-beda. Bisa bagi saya, orang berbicara tegas, saya tidak sakit hati. Tetapi bagi orang lain, kita bicara tegas belum tentu bisa menerima. Dan dampak dari tekanan dan luka itu juga beragam dan banyak, Bapak Ibu. Tetapi mungkin yang paling besar adalah dampaknya terkait dengan relasi. Luka itu membuat kita menjadi orang yang tertutup, tidak bisa menerima keberadaan orang lain, bisa traumatik, bahkan bisa juga kehidupan kita yang terluka membuat kita melihat sekitar kita ini menjadi negatif. Semua orang kita lihat tidak ada yang baik. Tetangga kita lihat tidak ada yang baik, keluarga kita lihat tidak ada yang baik, gereja kita bahkan kita tidak bisa melihatnya hal-hal yang baik di dalamnya. Itu karena luka. Dan karena itu saudara-saudaraku, tidak semua orang mau mengakui dan menerima bahwa dirinya sedang tertekan, bahwa dirinya sedang terluka. Ada banyak orang yang membuat tidak berani membuka lukanya itu. Mungkin ia merasa bahwa menceritakan lukanya, masalahnya kepada orang lain itu bukan sesuatu yang bijak. Mungkin juga seseorang tidak berani membuka lukanya, menceritakan lukanya, karena ia mendapat tekanan dari pasangan hidupnya. Bisa juga Bapak Ibu, seseorang tidak mau menceritakan lukanya kepada orang lain karena ia merasa bahwa orang lain tidak akan sanggup untuk memberikan solusi atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Juga bisa jadi kita tidak berani mengakui luka kita di hadapan orang lain itu karena kita takut dihakimi. Kita takut dimarahi, bahkan kita takut dijauhi ketika kita bercerita kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku, yang jelas kita bisa mengatakan bahwa hal-hal yang seperti itu sungguh membebani hidup. Meskipun luka itu tidak terlihat di luar begini, tetapi rasanya hati itu nyesek. Hidup kita bisa menjadi tidak bergairah, kita merasa hidup kita menjadi sepi. Bahkan bisa jadi saudara-saudara, tubuh kita ini menjadi gampang sakit. Kita merasa tidak bahagia. Nah, kondisi hidup yang tidak nyaman seperti itu pun saudara-saudara digambarkan oleh pemazmur dalam bacaan kita saat ini. Ia meluapkan perasaan tidak nyamannya itu dengan mengatakan bahwa ketika ia berdiam diri atau menyimpan segala tekanan dalam dirinya sendiri, ia bahkan membuat tulang-tulangnya begitu lesu. Lesu itu letih, lelah. Mungkin bisa jadi ada yang berkata, aku enggak kerja berat kok ya. Saya kok enggak memikirkan apa-apa ya, tapi kok ya badan saya itu lelah ya. Kenapa ya? Kok rasanya punggung saya itu sakit semua ya, padahal kok saya enggak ada angkat-angkat apa-apa. Hari-hari ini juga saya jalani biasa saja. Tapi kenapa ya?
badan saya kok rasanya sakit semua. Bisa saja itu sebenarnya ingin mengatakan ada efek dari tekanan dalam diri kita. Karena kita bisa berkata Bapak Ibu bahwa manusia itu seperti gunung es di tengah lautan. Yang terlihat itu memang kecil sekali, tetapi yang tidak terlihat itu ada besar di bawahnya. Dan kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya tekanan itu sedang mempengaruhi tubuh kita, tubuh fisik kita. Itulah yang juga dialami pemazmur. Ketika ia menyimpan segala tekanan dalam dirinya, ia mengatakan bahkan tulang-tulangnya pun terasa remuk. Apa ya, orang psikologi bilang itu psikosomatis. Luka di hati itu berdampak pada fisik kita, berdampak pada kesehatan kita, dan segala macamnya. Bahkan pemazmur mengatakan kondisi yang tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi karena cara berpikirnya, paradigmanya pun sudah beda. Ia tidak bisa melihat lagi sesuatu yang baik dalam dirinya. Dikatakan dalam bacaan kita, setiap hari ia hanya mengeluh. Jadi ternyata sesekali mengeluh itu baik. Tetapi ketika itu menjadi cara berpikir kita, mengeluh, melihat sesuatu dengan negatif, memandang sesuatu dengan tidak baik di sekitar semua, itu ternyata itu bisa berdampak bagi diri kita. Bahkan saking seringnya ia mengeluh, dikatakan sampai-sampai Allah pun menekan dan memojokkannya. Jadi biasanya ketika beban itu terasa berat, Bapak Ibu, kita akan kesulitan melihat hal baik di sekitar kita, bahkan kesulitan untuk melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kita terbiasa untuk mencari-cari alasan, pembenaran untuk menyalahkan Tuhan. Di mana Tuhan nih? Kenapa Tuhan memojokkan saya dengan bertubi-tubi pergumulan? Apa yang kurang dari kesalehan saya? Itulah yang dirasakan pemazmur, Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan ketika kita berada dalam posisi seperti itu, bagaimana ya keadaan kita? Mungkin kita merasa sepi hidup ini. Kita merasa tertekan sendiri, bahkan Tuhan sendiri pun tidak lagi menyapa kita. Makanya nggak salah Bapak Ibu ketika ada orang yang mengatakan bahwa kadang rasa sepi itu hadir bukan karena kita sendirian, tetapi justru karena kita sedang berada di tengah-tengah orang banyak, namun tidak ada yang peduli kepada kita. Jadi kita merasa tertekan, kesepian itu bisa jadi bukan karena kita sendiri di rumah. Justru karena di rumah itu banyak orang, tetapi orang yang banyak itu satu dengan yang lain tidak saling memperdulikan. Apakah itu bisa menjadi contoh realitas kehidupan orang Kristen? Meskipun saudara-saudara semuanya bekerja dari rumah sendiri-sendiri, meskipun karena pandemi semua bekerja dari rumah, tapi justru malah mendatangkan berbagai persoalan. Yang biasanya suami istri ketemunya hanya sore, ini dari pagi sampai malam akhirnya ketemu. Makin kelihatan tuh kejelekannya. Seorang anak yang biasanya pergi seharian sekolah, ternyata akhirnya karena pandemi kumpul di rumah. Akhirnya ia tahu apa aktivitas yang dilakukan ibu bapaknya seharian. Lalu ia mengeluh.
kalian ini hanya mementingkan diri kalian sendiri. Begitu kata anak-anak. Orang tua tidak mau kalah. Kalian itu tidak ngerti, Bapak Ibu itu stres. Biasanya kerja dari kantor, sekarang harus dari rumah. Koordinasi sana sini itu tidak gampang. Kalian harus mengerti. Jadi di masa pandemi ini ada banyak orang yang ingin dimengerti. Orang tua ingin dimengerti oleh anak-anaknya karena orang tua sibuk dengan metode yang baru, cara berbisnis yang baru. Sementara anak-anak pun meminta perhatian orang tuanya. Dan sebagainya. Saudara-saudaraku, kondisi seperti itu bagi pemazmur bukan hanya membuat batinnya yang terluka, namun juga mempengaruhi tubuhnya yang semakin lemah. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi semangat. Itu mirip seperti yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur itu. Ketika kesepian itu melanda dirinya, itu mempengaruhi tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa remuk. Nah karena itu saudara-saudara, semangat yang patah itu, rasa kesepian itu, luka itu, tekanan itu, tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sebagai keluarga Kristen, saudara-saudara, kita membutuhkan ruang khusus supaya setiap orang yang terluka, tertekan seperti itu, dapat menceritakan kisahnya dengan nyaman. Ruang khusus seperti itu ada di mana? Pemazmur mengatakan ruang khusus itu adalah doa kepada Allah. Jika Bapak Ibu tidak berani menceritakan kisahnya kepada orang, jika Bapak Ibu tidak mau luka itu didengarkan oleh orang, jika Bapak Ibu tidak mau apa yang menjadi ganjalan dalam hati saudara didengarkan orang, pemazmur mengatakan ada satu solusi yang baik, yang sangat nyaman dan aman, yaitu doa. Di dalam doa kita bisa memberitahukan segala kegelisahan kita dengan nyaman kepada Allah. Kita bisa menyampaikannya dengan leluasa kepada Allah. Karena pemazmur mengatakan berdoa kepada Allah itu ibarat sebuah persembunyian. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi di persembunyian itu ada rasa aman dari gangguan yang lain. Karena itulah bagi pemazmur, hanya Tuhanlah yang dapat mendengarnya, mengampuninya, melindunginya dengan baik. Nah saudara-saudaraku, dari pemazmur ini kita belajar bahwa iya ya, setiap orang itu bisa terluka dan lukanya itu bisa beragam. Dari pemazmur kita belajar bahwa ternyata ada banyak orang yang kesulitan untuk bisa mengakui dan menerima luka-luka mereka. Bahkan dari pemazmur ini kita menyadari bahwa iya ya, ternyata ada banyak orang yang sesungguhnya terluka, tetapi tidak merasa terluka. Ada banyak orang yang tertekan, tapi tidak merasa bahwa dia itu sedang tertekan. Dan dari pemazmur ini kita belajar bahwa ternyata setiap orang membutuhkan ruang khusus yang bisa nyaman baginya, yang bisa aman baginya, untuk menyampaikan segala keluh kesahnya tanpa
merasa terhakimi. Nah, bagaimana dengan keluarga kita, saudara-saudaraku? Bisa jadi ada luka yang tidak terlihat dalam anggota keluarga kita. Bisa jadi ada luka bagi pasangan kita, anak-anak kita. Bisa saja ada anggota keluarga kita yang saat ini sedang gelisah karena ia punya kesalahan, tetapi takut menyampaikan kesalahan itu. Kalau saya menyampaikan kesalahan ini, nanti orang tua saya marahnya begitu luar biasa. Ada pasangan yang menyimpan kesalahannya karena ia begitu takut resiko akibat dari apa yang nanti akan ia sampaikan. Dan begitu banyak mungkin saudara-saudara anggota keluarga yang juga merasa kesepian di masa pandemi ini meskipun mereka bersama-sama dalam satu rumah. Nah, karena itu kita semua pun perlu menyediakan ruang khusus sebagai tempat untuk mengakui dan menerima luka itu. Dan ruang khusus yang saya maksud adalah kesediaan setiap anggotanya untuk membuka diri, memberikan waktu untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Para orang tua menyediakan waktu supaya anak-anak dapat mengungkapkan apa yang mereka alami tanpa merasa terhakimi. Menyediakan waktu supaya anak-anak mau bercerita tentang pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka, teman spesial mereka. Ada berapa banyak anak muda yang berani bercerita tentang teman spesialnya kepada orang tuanya? Orang tua perlu belajar memahami dari kacamata anak-anaknya. Lah, anak-anak juga, saudara-saudara, tidak boleh egois. Anak-anak juga hendaknya membuka ruang dan waktu untuk menjadi penolong bagi orang tua. Kadangkala orang tua pun ingin bercerita kepada anak-anaknya tentang pergumulan kehidupan mereka. Kadangkala orang tua di tengah pandemi ini ingin sekali belajar Zoom, Google Meet, belajar internet dan segala macamnya. Tetapi takut minta tolong kepada anaknya karena setiap kali meminta tolong anaknya langsung marah. Nah, mari bagi yang masih punya orang tua, belajarlah memahami hidup ini dari kacamata orang tua. Ketika kita orang muda merasa kuat fisiknya, tidak demikian dengan orang tua. Mari kita belajar berempati, memposisikan diri kita yang muda sebagai orang tua. Nah, di sanalah Bapak Ibu ruang itu bisa tercipta di rumah kita ketika satu dengan yang lain berani membuka dirinya, berani membuka perspektif yang berbeda dari orang lain, berani berempati pada yang lain. Disitulah ruang khusus itu semakin nyata. Demikian juga saat ini saudara-saudaraku ketika kita akan merayakan perjamuan kudus. Inilah ruang khusus yang disediakan Tuhan bagi kita, supaya setiap kita bisa belajar dari pengorbanan Kristus, supaya kita bisa belajar bagaimana cara mengampuni dan memulihkan dengan tulus seperti apa yang telah Tuhan lakukan. Melalui perjamuan kudus ini kita diberikan ruang untuk mengingat dan merayakan bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Seharusnya lah keselamatan yang diberikan itu kita jaga dan kita rawat. Dan ketika keselamatan itu diberikan kepada keluarga kita, mari kita rawat bersama dengan menyediakan ruang khusus bagi anggota keluarga kita. Semoga kita dicerahkan melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudara. Mari membuka hati di hadapan Tuhan, menerima perjamuan darinya, bahwa Ia begitu baik menyapa kita.
demikian juga seharusnya kita berlaku baik pada setiap anggota keluarga kita. Tuhan memulihkan kita, Tuhan menguatkan kita. Haleluya. Amin. Coba dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
bukit Golgota menggantikan dosa-dosa kami. Kami yang hina, kami yang penuh dengan dosa. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan, yaitu memuliakan Allah. Pergi dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempergunakan ruang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu mengungkapkannya secara pribadi-pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah suara hati kami. Dengarkanlah doa kami. Segala hal yang menekan dalam hidup kami, yang membuat hati kami terluka. Tuhan, jamah kami, Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, mampukan kami untuk menerima luka ini. Mampukan kami untuk pulih darinya. Mampukan kami untuk mengubah segala tekanan dan luka ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Mampukan kami mengampuni anggota keluarga kami, pasangan kami. Mampukan kami untuk memaafkan mereka. Mampukan kami belajar dari Engkau, ya Tuhan, yang dengan rela memberikan tubuh dan darah untuk mengampuni kami. Mampukan kami untuk menerima perjamuan kudus ini sebagai ruang khusus bagi kami untuk belajar dari Kristus.
Kami mohon berkati setiap orang yang juga belum bisa memaafkan kami, yang belum bisa mengampuni kami. Kiranya Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita melalui firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga dan keempat. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita pujikan pujian keluarga tangguh, keluarga tumbuh. Mari kita berdoa. Kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan, di tengah-tengah ibadah pagi ini. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Bahkan kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, agar boleh kami pakai untuk membangun jemaat Tuhan secara khusus di GKI Purbalingga. Dan kiranya juga Tuhan berkati kami bersama rumah tangga kami masing-masing, agar di dalam kegiatan bulan keluarga ini mengingatkan kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh hadir di tengah-tengah masyarakat, agar kami bersama keluarga kami sungguh menjadi keluarga yang tangguh dan tumbuh untuk dapat menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Kamu menjadi baru
seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudaraku, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Terpujilah Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara kasih persahabatan dalam damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab